Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ci. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa. Enci minta satu siswa untuk memimpin doa di depan. Sebelum kita mulaikan aktivitas pembelajaran di hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Injil sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Ketua kelas, Enci ingin bertanya apa hari ini ada yang tidak masuk? Ada Ci. Oh ya, baik. Oke, pembelajaran kita hari ini tentang bangun ruang sisi data, yaitu dengan bentuk ukuran yang akan kita pelajari sebentar. Sebelum itu Enci ingin bertanya, kita perhatikan bersama-sama papan tulis yang ada di depan sini. Ada yang tahu papan tulis di depan ini termasuk dalam bentuk bangun ruang atau bangun data? Oke, baik. Kalau ruangan yang kita gunakan saat ini, bangun ruang. Oke. Ada yang tahu apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki volume, dibatasi oleh sisi-sisi, dan memiliki rusus serta titik sudut. Oke, baik sekali Bella, terima kasih. Kalau perbedaan bangun ruang dengan bangun datar, ada yang tahu? Kalau bangun datar memiliki 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar. Sedangkan untuk bangun ruang memiliki 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Oke, baik Ningsi. Kita beri tepuk tangan untuk Ningsi dan Bella. Sekarang Enci minta kalian untuk membagi kelompok, 2 kelompok, dan Enci akan membagikan alat peraga untuk masing-masing kelompok. Oke, di genggaman kalian atau di masing-masing kelompok yang kalian pegang, di situ ada bangun ruang. Kalian tahu 2 jenis bangun ruang yang sementara kalian pegang itu berbentuk apa? Bangun ruang apa? Persegi dan balok. Balok dan kubus. Di sini Ci akan menjelaskan rumus dari kubus dan balok. Untuk rumus volume kubus, terlebih dahulu Enci akan menggambarkan bangun ruang kubus dan balok. Dari alat peraga yang kalian pegang, kalian sudah bisa melihat titik sudut dari bangun ruang tersebut dan berapa jumlah rusuk dari bangun ruang tersebut serta sisi dari bangun ruang tersebut. Kalian lihat ya, Enci akan gambar dan akan sedikit menjelaskan. Oke, coba kalian perhatikan kubus yang ada di tangan kalian. Untuk rusuk dari kubus yang di sebelah sini, dari masing-masing ini dia. Ini termasuk dari rusuk. Dan untuk sisi ini, sisinya dari kubus. Dan untuk titik sudut, setiap sudut yang ada, pasti kalian bisa menghitung setiap jumlah titik sudut dan sisi dari kubus tersebut. Begitu pula
sebaliknya dari bangun ruang balok. Ini rusuk, titik sudut, dan ini adalah sisi. Untuk rumus volume kubus adalah sisi kali sisi atau S pangkat 3. V adalah volume kubus, sedangkan sisi adalah S pangkat 3, yaitu sisi kali sisi kali sisi. Sedangkan rumus luas permukaan kubus adalah 6 kali S pangkat 2. L adalah luas, 6 kali S pangkat 2. Dan untuk balok sama seperti tadi juga, pasti kalian sudah tahu untuk titik sudut, rusuk, dan sisi dari balok tersebut. Dan untuk rumus volume balok adalah V volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kalian sudah tahu kan, V ini adalah panjang kali L ini adalah tinggi, lebar, dan kali tinggi. V ini adalah tinggi. Dan untuk rumus permukaan balok, luas permukaan balok adalah L sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Jadi kalian sudah bisa melihat rumus dari kubus dan balok. Enci akan membagikan LKPD kepada kalian untuk kita kerjakan bersama-sama. Dalam LKPD tersebut, di situ ada tugas dalam aktivitas 1 dan 2. Enci minta setiap kelompok untuk membuat tugas yang ada di LKPD tersebut dan mensubstitusikan terlebih dahulu dalam rumus yang sudah Enci berikan. Dikerjakan terlebih dahulu dan sesuai dengan rumus yang sudah ada di depan papan tulis yang sudah Enci berikan. Ada kendala? Nah, terlebih dahulu Enci akan memberikan gambaran untuk kalian agar kalian pahami. Terlebih dahulu kita tulis diketahui. Untuk aktivitas 1 kita ketahui bersama panjang dari kubus tersebut adalah 10 cm. Jadi dari balok tersebut adalah 10 cm. Jadi V sama dengan 10 cm. Dan untuk selanjutnya kita lihat lebar dari balok adalah 6 cm.
L sama dengan 6 cm dan tinggi adalah 4 cm. Lalu kita akan substitusikan sorry di sebelah sini korekkan anak-anak yang salah tulis. Untuk balok diketahui, coba kalian bilang untuk panjangnya ada berapa? 10. Oke, 10 cm. Terus lebarnya 6 6 cm. cm. Terus untuk tingginya 4 cm. oke, 4 cm. Kita akan substitusikan untuk mencari volume dan luas permukaan dari balok. Ya, kita langsung substitusikan pada rumus. Volume sama dengan 10, panjang 10 kali lebar 6 kali tinggi 4. Coba kalian hitung bersama-sama untuk hasilnya. Berapa? Tidak tahu. 240. Oke, baik sekali. 240 cm. Ini untuk volume dari balok. Sekarang kita cari untuk luas permukaan balok. Kita akan substitusikan juga ke dalam rumus luas permukaan balok. Luas sama dengan 2 dalam kurung PL itu panjang. Kalian tidak bingung, Eci akan tulis panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Biar kalian tidak bingung sebentar untuk mensubstitusikan dari soal yang ada. Panjang 10 kali luas berapa? Lebar 6 tambah panjang 10 kali tinggi 4 tambah lebar 6 kali tinggi 4. Coba kalian hitung dari penjumlahan ini, kalian kalikan dan tambahkan, kalian hitung bersama. Terlebih dahulu kita hitung agar kalian tidak sulit untuk mempermudah. Kalian hitung terlebih dahulu 10 kali 6 60 tambah 10 kali 4 40 6 kali 4 24. Baru kita jumlahkan bersama. Hasilnya 124. Ya. Oke, 102 kali 124 140. Ya, inilah hasil dari luas permukaan balok pada balok. Dari sini kalian sudah pahami ya cara mensubstitusikan atau cara mengerjakan soal yang ada. Bisa dimengerti anak-anak? Sekarang pada kegiatan 2 untuk kubus, kita seperti biasa kita substitusikan terlebih dahulu. Yang pertama kita tulis diketahui. Untuk sisi dari kubus yang ada di LKPD itu, untuk rusuknya panjang rusuk 4 cm. 4.
Maka kita akan substitusikan untuk volume. V sama dengan 4 kali 4 kali 4 atau 4 pangkat 3, hasilnya ada yang tahu? 64. Oke, baik sekali. 64 cm. Ini hasil dari volume pada kubus. Sekarang juga kita substitusikan pada luas permukaan dari kubus. L sama dengan 6 kali, kita substitusikan 4 pangkat 2 sama dengan 6 kali 4 kali 4 16 kali 6 96. Oke, inilah 96. 90. Oke, maaf. Inilah hasil dari volume dan luas permukaan pada kubus. Di sini Enci akan memperbesar kubus menggunakan skala. Jadi di sini kita akan melihat perubahan dari bentuk daripada kubus dan balok, namun kita akan menggunakan skala. Atau bisa dikatakan, ini Enci bagi ya, bisa kalian lihat, Enci akan bagi, bisa kalian tidak bingung ya kalian kalau Enci bagi seperti ini. Oke. V aksen ini untuk kubus. V aksen sama dengan S aksen pangkat 3. Volume aksen sama dengan sisi aksen pangkat 3. Dan untuk ini untuk volume ya. Volume kubus. Dan untuk luas permukaan L aksen sama dengan 6 kali S aksen pangkat 2. Ini untuk luas permukaan pada kubus. Masih seperti yang tadi, hanya saja ini akan kita menggunakan skala untuk melihat perubahan atau perbandingan ukuran besar dari kubus dan balok. Tapi sebelum kita mendapatkan ukuran baru dari kubus, kita harus menentukan terlebih dahulu rusuk yang baru, yaitu S aksen sama dengan K adalah skala. K adalah skala kali S adalah sisi. Jadi sebelum kita mendapatkan luas, volume dan luas permukaan yang baru dari kubus, kita tentukan terlebih dahulu S aksennya atau tentukan rusuk yang baru menggunakan skala. Jadi kita akan memperbesar kubus tersebut menggunakan skala. Dan kita begitu pula dengan balok. Untuk rumus, volume balok F aksen sama dengan K pangkat 3 kali volume. Dan untuk luas permukaan ini untuk volume ya anak-anak. Dan untuk luas permukaan, singkat saja dengan L. Luas permukaan atau
LP, luas permukaan aksen, sama dengan K pangkat 3 kali luas permukaan atau LP. Ya, ini luas permukaan. Rumusnya masih sama seperti tadi, hanya saja ini kita sudah menggunakan skala. Ini volume, jadi kita terlebih dahulu, kenapa Enci menjelaskan terlebih dahulu ini? Karena kita harus menentukan terlebih dahulu volume dari balok tersebut, baru kita akan substitusikan dalam rumus volume jika kita perbesarkan menggunakan skala. Jadi Kak ini skala ya. Kak adalah skala. Di LKPD juga Enci sudah memberikan tugas untuk kalian pada aktivitas 1 dan 2. Coba kalian kerjakan bersama-sama dengan kelompok. Kalian kelompok untuk kerjakan dan Enci akan meminta kalian masing-masing kelompok untuk mempresentasikan di depan. Ada kesulitan karena Enci akan membantu jika kalian masih kurang paham atau kurang mengerti. Jadi kalian cari menggunakan rumus perubahan ukuran pada rusuk dan volume, dan kalian substitusikan pada soal yang sudah Enci berikan pada LKPDI. Ingat ya anak-anak, terlebih dahulu kalian cari rusuk yang baru untuk menentukan volume dan luas pada kubus, atau volume dan luas jika kubus diperbesar menggunakan skala. Begitu juga dengan kubus, dengan balok, kalian cari terlebih dahulu volume awal dan luas permukaan awal untuk menentukan volume dan luas permukaan pada balok jika diperbesar menggunakan skala. Ada kesulitan saya bantu. Nah, untuk C, untuk aktivitas 2, oke anak-anak, sudah selesai. Jika ada kesulitan, silakan bertanya kepada Enci, jangan malu-malu. Kelompok eklesia sudah selesai. Belum, Ci.
Sudah Ci. Oke, kelompok MPC ingin menjawab aktivitas berapa? Aktivitas 2. Oke, baik. Karena kelompok 2 masih ada kebingungan atau masih menjawab, maka kelompok 2 yang akan mempresentasikan, kelompok 1 akan mempresentasikan aktivitas 2 terlebih dahulu. Sudah? Baik sekali. Sekarang Encik persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan aktivitas 2. Silakan kalian. Jadi sebuah kubus memiliki rusuk 4 cm dan kubus itu diperbesar dengan skala K sama dengan 3. Hitunglah luas permukaan baru dan volume baru. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang Encik persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi jawaban dari kelompok kami V aksen sama dengan K pangkat 3 kali volume sama dengan 3 pangkat 3 dikali dengan 240 sama dengan 27 kali 240 sama dengan 6.480 cm 80. Jadi itu soal yang diberikan ketika diperbesar untuk volumenya menjadi 6.480. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kita sudah belajar tentang kubus dan balok jika diperbesar dengan skala. Sangat baik sekali untuk pelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan kepada Enci, nanti kita bahas berikut sesudah jam pelajaran. Kalian bisa tanyakan Enci di ruang guru sesudah pembelajaran ini atau istirahat. Dan untuk kalian pelajari juga bisa kalian pinjam buku di perpustakaan. Untuk pertemuan minggu depan, kalian semua juga bisa hadir dan kalian sedikit bisa memberikan pelajaran kepada teman-teman kalian yang tidak hadir pada minggu ini. Dan tadi kita sudah buka dengan doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Encik minta satu orang untuk tutup dengan doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih Jessica.
Kak. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Terima Terima kasih, kasih, Enci. Ci.